Baiklah Bapak dan Ibu, kami akan menjelaskan berkaitan dengan hasil tes psikologi. Dari sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Andi. Saya mendirikan Biologi sejak tahun 97 dan saya sejak tahun 97 itu berkecimpung di bidang pendidikan, terutama di sekolah boarding school, ya. Di boarding school sampai saat ini juga saya mengelola salah satu sekolah di boarding school di Sukabumi, itu SMP Internat Al-Kausar, Yayasan Al-Kausar Cucu. Dan juga saya mendirikan ini sebagian karena profesi saya, maka dari tahun 97 saya mendirikan biologi. Jadi kita akan langsung saja untuk menyampaikan. Terima kasih tadi Bu Dewi telah menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan hasil tes psikologi, dan sangat berpeluang besar Bapak Ibu yang diberikan waktu untuk bisa konsultasi secara langsung dengan timnya Bu Dewi. Ini jarang, sekolah-sekolah lain jarang. Saya di beberapa sekolah, baik sekolah boarding maupun sekolah full day yang saya menjalankan sebagai konsultan tes psikologi ini yang saya lihat hanya ada tim di SMP Nurul Rahman. Ya, nah dari ini kalau tidak dimanfaatkan dengan sebesar-besarnya ini sangat sangat sayang itu. Apalagi kita beri tadi gratis untuk bayar itu. Dan juga ada guru juga itu sangat penting sekali. Kemudian menyambung dari yang disampaikan Bu tadi yang terpaku dari hasil tes psikologi ini, karena beranggapan ini rata-rata orang menganggap tes psikologi itu kalau anaknya cerdas maka akademisnya cerdas. Ternyata tidak demikian. Jadi tes psikologi adalah kemampuan seseorang untuk beradaptasi dengan lingkungannya, bukan beradaptasi dengan akademis, tapi beradaptasi dengan lingkungannya. Apa yang diadaptasikan oleh anak tersebut? Contohnya, dia kalau kita ajak bicara, ajak ngobrol, pemahamannya cepat. Di tes psikologi ada tes pemahaman. Kemudian kalau kita ajak ngobrol anaknya secara berpikir matematis, ya berpikir matematis itu dia cepat ya. Itu di tes psikologi ada matematika membuatnya ada. Jadi kalau verbal itu matematika dengan pola berpikir ya. Kalau matematika verbal dia langsung muncul ada sebenarnya. Kemudian kalau kita mau melihat daya kemampuan penyataan anak, ada tes nyata di situ. Makanya tes psikologi itu bukan kemampuan akademis. Cerdas anaknya, misalkan IQ-nya 120 lebih atau superior, dia akan semakin mudah untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Nggak ada tes psikologi itu ketahuan, yang cerdas. Tapi kenapa akademisnya kurang? Berarti ada yang salah dengan pola didik orang tuanya atau pelayanan pendidikan di sekolah. Karena dia cerdas. Atau cerdasnya bukan selama ini ukuran cerdas kan orang bisa menghitung matematika itu dianggap cerdas. Ya. Selama ini anggapannya matematika tidak bisa, matematika sekian berarti dia nggak cerdas. Itu pola-pola pikir itu kita hilangkan. Ya. Makanya ada psikologi ini melihat kemampuan seseorang untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baik. Ini tes yang saya sampaikan ke Bapak dan Ibu sekalian itu adalah tes IST. Ada dua tes, yaitu tes IST sama tes ITP atau inventory tugas perkembangan. Ya. Pada tes kecerdasan ini tes IST ini ada 9 item yang diujikan, ya. Ada pemahaman, penalaran dan sebagainya sampai terakhir adalah ingatan. Terus apakah semua grafik itu harus tinggi? Tidak semua grafik harus tinggi. Ya, tidak kalau semua grafik tinggi. Makanya setiap individu itu mempunyai kelebihan. Ya, kelebihannya itu yang grafiknya tinggi. Ya, kata Bu Dewi tadi, kalau seorang anak mempunyai kelebihan matematika, kemudian bahasa Inggrisnya itu nilai kurang, akhirnya anak di-push terus untuk khusus bahasa Inggris. Maka nggak imbang nanti kemampuannya, nggak imbang. Bisa jadi bahasa Inggrisnya nggak tinggi, matematika malah turun. Akhirnya stres.
stres. Dia tidak bisa beradaptasi dengan lingkungannya kalau dipaksakan oleh orang tuanya yang seharusnya itu dia tidak melakukan hal itu, dia dipaksakan melakukan itu. Biarlah itu berkembang sesuai dengan potensi yang ada pada dirinya. Nah, pada tes ST ini yang saya pakai itu secara dasar intelijensi merupakan kemampuan bertindak secara terarah, berpikir secara personal, menghadapi lingkungannya secara efektif. Nah, ini untuk itu, bukan untuk akademis. Makanya sekarang itu ya, untuk ini saya di luar ini ya, Bapak dan Ibu ya, untuk dipersiapkan untuk bagi anak-anak ibu sekalian atau anak-anak bapak sekalian. Di SD mulai tahun ini itu ada tes TKA, tes kemampuan akademik. Tes kemampuan akademik itu bukan akademik yang diajarkan di sekolah, tapi tes skolastik, tidak jauh beda dengan tes psikologi. Kemudian mau SMP, mau ke SMA ada tes TKA, mau ke SMA ke perguruan tinggi ada tes TKA. Dan tes itu yang akan dipakai untuk seleksi siswa. Kenapa? Itu konsep berpikir anak, pola berpikir anak, dan tidak dipertimbangkan untuk nilai rapor. Jadi nilai rapor yang dipakai, tapi yang dipakai adalah TKA itu. Nah, makanya kalau di sini anak ibu misalkan, oh anak saya ini superior misalkan, atau anak saya rata-rata. Nah, itu masih bisa berubah Bapak Ibu ya, itu belum maksimal. Kenapa saya sampaikan belum maksimal? Karena anak Bapak dan Ibu itu baru sekali tes psikologi dan baru tahu bentuk jenis soalnya. Jadi masih bisa maksimal lagi, bisa diajarkan lagi. Dan nanti ada kemampuan paling mentok atau optimalnya dia itu ada nanti. Sampai berapa optimalnya dia? Ya itu masih belum maksimal, jadi masih bisa berubah. Dengan cara apa? Anak itu harus kita latih untuk belajar terus. Ya, belajar semuanya, belajar beradaptasi, termasuk beradaptasi secara akademis atau beradaptasi. Kita ajarkan anak itu sopan atau santun. Itu nanti di psikologi ada, di tidak ada. Di mana tidak ada di tes pemahaman ada di situ. Ya. Kemudian berikutnya adalah STP. Ya. STP ini yang mengembangkan adalah UPI, ya, salah satu guru besar UPI ya, dikembangkan. Untuk apa STP ini? STP ini untuk melihat apakah anak itu sudah sesuai perkembangannya dengan umurnya. Misalkan perkembangannya anak itu misalkan umur 12 tahun, dia seharusnya pola pikirnya anak umur 12 tahun. Ya, bukan pola pikirnya anak umur 10 tahun atau 11 tahun. Kalau pola pikirnya umur berarti tahap perkembangannya mundur dia belum mencapai tahap perkembangannya atau kematangannya masih belum sampai di umurnya, belum makan di umurnya anaknya. Ini ada tes ITP ini, belum makan di umurnya. Nanti akan saya jelaskan tes ITP ini. Dan di tes ITP ini termasuk ada pola asuh ya. Di pola asuh di tes ITP ini minimal nilainya itu 40. Di situ ada tulisan konsistensi ya. Konsistensi itu minimal 40. Kalau 40 berarti baik. Kalau di atas 40 sampai 100% berarti ya sangat baik ya. Minimal baik itu nilainya 40. Kenapa di bawah 20 itu kurang baik? Berarti anak tersebut pada saat dites itu tidak konsisten dalam menjawab pertanyaan. Di pertanyaan itu berkaitan dengan pola asuh orang tua, cara mendidik orang tua sehari-hari yang dilakukan oleh anak. Contoh misalkan, saya setiap makan keluarga saya bersama dengan keluarga saya, makan bareng keluarga saya ngobrol. Kemudian di pertanyaan lain ada pertanyaan, orang tua saya selalu berselisih paham sehingga sering bertengkar. Itu nggak cocok tuh, maka dirinya nggak konsisten. Contohnya itu, jadi di tes itu ada 4 pertanyaan, setiap nomornya yang dimana itu buat pernyataan yang setiap mana pernyataan itu benar semuanya, ada pernyataan yang salah. Tinggal konsistensi anak itu menjawab apakah sesuai dengan pola asuh yang diterapkan oleh orang tua di rumah. Itu skala proses yang sering dilakukan oleh orang tua. Kalau anak itu orang tuanya tidak konsisten dalam menjawab, karena orang tua juga tidak konsisten dalam mengasuh, maksudnya itu
tidak konsisten dalam mengasuh itu, dia menjawabnya acak anaknya ya, acak. Maka konsistensinya akan dirinya di bawah guru. Maka pola asuhnya yang kurang dijaga itu dia seperti itu. Ini saya jelaskan Bapak Ibu, saya harus maju ini. Ini tes potensi yang tadi saya sampaikan. Ini ada pemahaman, ada penalaran, ada logika, pola pikir abstrak, matematis, praktis, analisa sindesa, 3 dimensi dan ingatan. Ini yang diujikan di tes IST ya. Nanti dari semua yang diujikan ini munculnya yang bernama kecerdasan atau IQ. Maka ibu juga jangan berkembang tuh anak saya punya kok 91 itu tidak cukup, karena 91 sampai 110 itu dibacanya rata-rata, bukan dibaca angkanya, tapi dibaca rata-ratanya. Tapi sama, kemampuan 91 sampai 110 itu sama, dibacanya rata-rata. Terus apakah masih bisa berkembang lagi? Kalau memang potensi anaknya itu masih ada, masih bisa berkembang lagi. Ini kan kemampuan beradaptasi dengan lingkungannya. Kemudian gaya belajar sebenarnya ada 3 ya, visual, auditori, dan kinestetik ya. Tapi yang di sini saya tampilkan ada 5, ada belajar kelompok, ya, ada juga motorik sebenarnya kinestetik tidak beda jauh sama. Nah, gaya belajar ini pendapat saya pribadi ini ya, pendapat saya pribadi di sekolah saya sendiri, saya sampaikan kepada anak-anak saya. Kalau biasanya anak-anak terutama anak SMP, pola belajar saya itu visual Pak, saya nggak bisa rubah-rubah, saya harus visual. Saya bilang, kamu kalau pola belajar itu jangan satu pola aja yang kamu pelajari, harus semua pola dipelajari, karena otak kita itu ada 3 pola belajarnya, visual, auditori, dan kinestetik. Dan mata pelajaran yang diujikan di sekolah, kalau kita hanya belajar visual aja, nanti kalau pelajaran matematika, pelajaran fisika, nggak bisa nanti berpikir kinestetiknya itu secara praktek biologi tidak bisa. Maka semua harus dikuasai ya. Ini di otak kita yang saya tidak bisa menjelaskan, ini saya tidak bawa materi presentasinya. Ini semua kalau bisa harus dikuasai oleh seorang anak, karena materi pelajaran di sekolah kita itu semua ada, visual, auditori, dan kinestetik. Terus bagaimana kalau nilai nilai gaya belajar saya, nilai anak saya kurang? Sebenarnya tidak masalah. Berarti memang kalau misalkan kinestetik, ada yang kinestetiknya sangat tinggi, tapi nilai yang lainnya enggak. Berarti anak ini kalau kinestetik itu terjemahnya, oh berarti anaknya motorik. Kalau motorik itu anaknya ekstrovert, karena itu kan sifatnya anak itu ya. Tapi tetap harus bisa diajarkan anak tersebut yaitu auditori dan visual tetap, karena di mata pelajaran kita itu ada semuanya. Kemudian yang berikutnya ini kepribadian. Kepribadian ini menggunakan tes inventory juga ya, kreativitas, percaya diri, kedewasaan, kerjasama, stabilitas emosi, dan tanggung jawab. Kemudian selanjutnya ini tahap perkembangan dan tugas perkembangan. Ini yang saya sampaikan tadi, kalau tadi tes IQ tadi di awal psikogram tadi, sekarang psikogramnya tentang tahap perkembangan. Untuk tahap perkembangan SMP ini ada 5, impulsif, perlindungan diri, konformitas, sadar diri, dan seksama. Apa impulsif ini dijelaskan di sini? Sebenarnya dorongan untuk bergantung pada lingkungan, maksudnya bergantung pada lingkungan ini. Anak tidak punya pendirian, apa yang lingkungan ada, dia akan mengikuti lingkungan itu. Contohnya kalau anak kecil, dia awal mau diajak belanja, ibunya ke supermarket, ingin beli coklat. Kemudian setelah diajak ke supermarket, dia mintanya yang lain dan ngadap kalau tidak mau dibelikan apa? Jajanan-jajanan yang lain. Berarti kemampuan impulsifnya masih kurang. Nah, minimal angka berapa Pak untuk tahap perkembangan? Minimal angka itu 456. 456 itu kategorinya cukup, tidak ada masalah. Apakah semuanya tahap perkembangan harus atau tugas perkembangan harus tinggi semuanya?
ini adalah tahap perkembangan dan tugas perkembangan Pak ya. Kalau misalkan kurang ya, berarti seperti yang saya sampaikan di awal tadi, proses adaptasi anak dalam ini psikososial Pak ya, adaptasi psikososialnya kurang. Makanya harus diajarkan bagaimana caranya anak bisa berkembang. Nanti di situ ada apa yang kurang misalkan ya. Kemudian yang bawah ini adalah bakat. Ada 9 nggak salah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Ini bakat, outdoor, mekanikal, dan seterusnya. Ini bakat. Nah, ini yang sangat penting Bu, ini saya tampilkan di sini dari hasil tes psikologi yang Bapak Ibu terima ya. Yang pertama ini potensi yaitu IQ 110, kategorinya rata-rata. Kita lihat kategorinya aja Bapak dan Ibu ya, rata-rata. Kemudian konsistensi. Konsistensi ini seperti yang saya sampaikan tadi adalah apa Bu? Ini konsistensi ini pola asuh ya, pola asuh orang tua. Terus kenapa kalau nol pola asuh orang tuanya? Ya menurut saya sih tidak masalah pola asuh nol ya. Asal karena kenapa kok bisa nol? Karena memang orang tua tidak paham tentang pola asuh yang benar secara teori, maksudnya ya benar secara teori. Nah, makanya dia sampai nol. Makanya pada saat memberikan pola asuh ke anak, antara bapak sama ibu beda. Ya, pendapat bapak A, pendapat ibu B, akhirnya dites nol. Ya, kenapa? Karena sebelum bapak dan ibu mempunyai anak, nggak ada namanya sekolah orang tua, nggak ada, sehingga nggak paham teori perkembangan. Ya wajar kalau nilainya nol, tapi jangan sampai nilai nol banget. Kalau bisa nilainya minimal ada nilainya. Ya, kalau nol banget ini berarti ada masalah komunikasi dengan anak. Ya, masalah baik dari ibunya ke anaknya maupun dari anak ke maupun dari bapak ke anaknya. Ada kesalahan komunikasi sehingga pada saat dites anak tersebut menjawab pola asuhnya tidak konsisten. Ya, maka nilainya nol. Kemudian kalau ini kan untuk anak ya pola asuh. Kalau ini tugas perkembangan untuk ini untuk apa pola asuh. Kalau untuk orang tua, kalau ini untuk anak ini tugas perkembangan yang perlu dikembangkan. Maksudnya ini dia nilainya kurang dari 40 untuk anak ini, masalah kesadaran tanggung jawab. Berarti apa namanya? Tugas perkembangan yang berkaitan dengan kesadaran tanggung jawab itu belum tuntas nilainya. Dia belum tuntas. Jadi anaknya ini masih anak-anak banget, belum ngerti tanggung jawab. Misalkan contoh, setelah tidur kamar acak-acakan, kayak itu tadi beresin. Tidak, yang seharusnya pada tahap itu anak umur 12 tahun dia sudah mengerti bagaimana cara merapikan tempat tidur, sudah tahu seharusnya itu di tahap perkembangannya ini. Tapi dia enggak, dia cuek. Berarti yang salah siapa? Bukan anaknya yang salah, tapi pola asuh orang tua. Karena orang tua nggak ngajarin sehingga anak nggak ngerti, nggak paham. Coba sebelum dia mencapai tahap perkembangannya di usia 12 tahun, orang tua sudah ngajar, gini nak ya, nanti kalau kamu selesai tidur kamar dirapikan, ini caranya melipat melipat selimut, rapin bantal dan yang lain-lain. Ini juga banyak terjadi ya di tempat saya di boarding school ya, pada saat anak-anak masuk kelas 7 ya, kelas 7. Biasa tahap perkembangan kelas 7 itu kesadaran tanggung jawab itu harus sangat penting ya. Ternyata banyak anak-anak terutama cowok pakai sarung aja nggak bisa. Yang penting nempel sarungnya. Akhirnya pada saat sholat sarungnya melorot sarungnya. Karena nggak ngerti. Saya tanya kenapa kemudian, dan nggak pernah diajarkan untuk melipat sarung selama sholat, selama ini pakai celana panjang ya, dan tidak ajar. Dan cara pakai sarungnya sendiri itu bukan dia yang pakai sarung, tapi orang tuanya yang pakaiin sarung ya. Makanya tahap perkembangannya yang seharusnya umur 12 tahun itu bisa pakai sarung sendiri, dia tidak bisa mandiri pakai sarung. Itu salah satu contoh kayak gitu Bapak Ibu ya, contohnya tentang perkembangan. Berarti ini tugas perkembangannya masuk kategori kurang di kesadaran tanggung jawab.
Terus nanti biasanya ada yang kosong, nggak diisi ini, kosong maksudnya saya kosongin aja. Berarti kalau kosong itu tugas perkembangannya itu sudah tuntas, tugas perkembangannya anak sudah paham, sudah tuntas. Berarti dia konsisten jawabnya, ya tuntas. Bukan berarti jelek ya, tuntas. Kalau isi berarti belum tuntas. Belum tuntas berarti ini yang harus dikembangkan lagi. Maksudnya dikembangkan itu diajarkan lagi anaknya. Tentang apa misalnya tanggung jawabnya, kita lihat aja apa yang saya contohkan tadi tentang Zarum, mungkin tentang yang lainnya yang belum tuntas perkembangannya. Itu Bapak Ibu ya. Berikutnya, nah ini tabel IQ-nya Bapak Ibu saya sampaikan. Bapak dan Ibu bacanya dengan angkanya Pak Ibu ya. Bacanya adalah kategorinya, ya kategorinya. Ada kategori di bawah rata-rata, di atas rata-rata, superior dan sangat superior. Makanya kalau ada yang kategori di bawah rata-rata, karena ini adalah kemampuan seseorang anak untuk beradaptasi. Biasanya kalau orang IQ-nya 80 sampai 90 itu kalau kita ajak diskusi dia paham, lama pahamnya. Kita jelasinnya dia runtut seakar-akarnya baru dia paham. Ya. Karena apa? Karena kemampuannya memang segitu, gimana lagi? Tidak bisa kita dongkrak lagi. Tapi untuk di sekolah SMP Nurul Rahman minimal yang masuk itu adalah rata-rata. Rata-rata itu 91 sampai 110. Jadi semuanya dalam keadaan berkembang sesuai dengan umurnya di usia itu. Selanjutnya, ini yang saya tes tadi sudah saya jelaskan semuanya. Item tes yang diukur kemampuan umum, gaya belajar, kepribadian, tahap perkembangan, tugas perkembangan, dan bakat. Itu rangkaian tes yang saya sampaikan. Nah, tadi kan sudah saya sampaikan bahwa kenapa tahap perkembangannya itu rata-rata banyak yang kurang. Setiap saya kali ngetes Bu ya, kecuali guru Bu ya, maaf Bu ya, saya pernah bandingkan persentase antara orang tua rumah tangga sama guru. Ternyata yang lebih tinggi nilainya itu rata-rata baik dari 40 adalah guru. Akhirnya saya cek guru di sekolah saya itu kenapa mereka bagus, karena mereka belajar pedagogis. Pedagogis itu semacam apa ya? Ya pedagogis itu kalau di sekolah itu bagaimana memperlakukan anak sesuai dengan perkembangan dan umurnya, kayak gitu ya, pedagogis pendidikan. Jadi ada psikologi pendidikan yang diajarkan oleh guru, sehingga kalau dites anaknya paham, ya, kecuali guru-guru tertentu aja. Kenapa? Berarti pada perkembangannya di guru tertentu ada, tapi tidak banyak. Ya, ini konsistensi, kematangan pada usianya, dan skala prioritas penanganan, gitu ya. Ini yang harus dicermati pada tahap perkembangan atau tugas perkembangan di hasil tes itu. Skala prioritas penanganan apa? Nanti yang perlu dikembangkan itu apa? Nah itu. Kalau di sini tadi dicontohkan masalah tanggung jawab, berarti anaknya masih belum punya rasa tanggung jawab. Nah itu nanti tugas orang tua, bukan tugas guru nggak paham, karena guru dia kerjanya mulai dari pagi sampai sore udah pulang. Yang sering memberikan nasihat, sering memberikan bimbingan ke anak itu adalah orang tua, bapak atau ibu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini saya sampaikan terkait dengan mengenal tahap perkembangan anak oleh Erikson. Teori ini sebagai dasar dari pembuatan tes ITP tadi. Tes ITP ini bukan teori Erikson aja, tapi yang dipakai kebanyakan teorinya Erikson. Kenapa teori Erikson dipakai? Padahal pendapat yang ahli yang lainnya, baik yang Indonesia maupun luar Indonesia, itu banyak pendapat ahli. Tapi yang dipakai ini adalah teorinya Erikson. Karena di teori Erikson ini dia menyampaikan tugas perkembangan dan tahap perkembangannya itu sesuai dengan pola asuh yang ada di Indonesia, ya, orang tua yang ada di Indonesia.
Makanya Bapak dan Ibu, ibu-ibu terutama ya, pada saat mengasuh anak mulai dari umur 0 tahun itu sebenarnya berfokus pada teorinya Erikson, tapi ibu nggak tahu ya, nggak tahu kalau itu ada teorinya. Nah sekarang saya kasih teorinya, teori Erikson. Kenapa sampai di renta perkembangannya kurang dari teori Erikson ini? Karena mungkin kita belum paham teori itu. Selama ini kita mempraktekkan tapi belum paham. Contoh misalkan usia 0 sampai 18 bulan. Nih Erikson ini menyampaikan di usia ini. Kira-kira menurut ibu ini apa Bu? Perkembangannya apa Bu? Siapa yang tanggung jawab umur 0 sampai 18 bulan Bu? Orang tua, kedua orang tua atau salah satu orang tua Bu? Kedua orang tua. Nah, ini menurut ibu ini kedua orang tua yang sangat bertanggung jawab di usia 0 sampai 18 bulan ini. Ternyata ya Erikson menyampaikan pada usia ini yang sangat bertanggung jawab adalah hanya ibu, hanya ibunya aja, ya punya aja. Itu ini untuk meningkatkan membuka rasa percaya diri dan rasa curiga. Yang paling berperan dalam kelompok usia ini adalah ibu. Jika pendidikan ini berhasil, maka ada rasa optimisme. Contohnya ini respon pada tangisan. Beda ya, kalau ibunya sendiri yang merespon sama pengasuh yang merespon beda. Kalau ibunya yang merespon cekatan langsung, ya, maka anak itu akan meningkatkan rasa percaya diri. Tapi kalau ada tangisan tapi dicuekin, biarin aja nanti juga diem. Oh enggak, saya minta orang lagi buat susu atau apa, dibiarin anak itu. Maka secara tidak langsung orang tua mengajarkan anak itu rasa curiga. Maksudnya gini, rasa curiga. Oh saya tidak diperhatiin sih. Ya biasanya itu seorang ibu itu sangat peka sekali. Ya. Kemudian hubungan emosional. Hubungan emosional yang dikembangkan oleh ibu pada usia 0 sampai 18 tahun ini. Kira-kira apa Bu hubungan emosional itu? Apa kira-kira? Nah, hubungan emosional ini, ibu mempunyai tugas utama adalah memberikan ASI. Yang pertama, ya. Yang kedua adalah ibu memperkenalkan wajah ibu ke anak. Ya, kata orang Jawa gitu ya. Sehingga anak paham, oh ini ibu saya. Keterikatan emosional itu ibu, ya. Nih, maksudnya hubungan emosional. Kalau hubungan emosional ini diabaikan, nanti anak terbiasa hubungan emosional diabaikan. Itu lama-lama anak ini tidak peka anaknya. Dari kecil kita diajarkan semacam ini. Ini teorinya Erikson. Ini benar, ternyata Erikson memang sudah ada teorinya, tapi kita tidak tahu bahwa itu sudah dikembangkan oleh Erikson. Yang kedua, dari 18 bulan ke 3 tahun. Kira-kira siapa yang bertanggung jawab ibu? Yang paling bertanggung jawab untuk perkembangan psikososial anak? Kedua orang tua, ya. Apakah ada orang lain yang bertanggung jawab untuk ini? Tidak ada. Ya. Menurut Erikson, ya, ini adalah kedua orang tua, ayah dan ibu. Dan kalau tadi hanya ibunya, nah ini diperlukan peran ayah. Ya, di peran ayah ini contohnya ini oleh training. Ini di sini yang berkembang adalah mandiri dan ragu-ragu. Oleh training ini bagaimana anak bisa mandiri untuk belajar ke kamar kecil sendiri. Kemudian orang tua mengajari bagaimana cara membuang air kecil secara benar, diajari. Tapi ya kalau orang tua itu sangat takut nanti dan lain nanti berebetan, nanti ini ya udah kasih pempes saja lah biar gampang, maka perkembangan ini akan tertunda. Anak tidak berkembang sesuai dengan umurnya, ya terlambat ya umurnya. Nanti umur 4 tahun masih pakai pempes, tak mau dilepas, ya kan terlambat, dia masih anak-anak, terlambat umurnya. Kemudian makan sendiri. Kalau lihat orang makan, pingin makan sendiri meskipun megang sendoknya itu salah, makan sendiri anaknya. Kalau dilarang anak ini dia akan merasa
ternyata saya makan sendiri itu salah, nggak boleh, harus disuapin. Maka dia bingung nanti, kata Erikson, ragu-ragu, ini terjemahannya tuh ragu-ragu, nggak tahu ini terjemahannya ragu-ragu. Dia pesimis anaknya nanti, saya harus belajar apa ini, ternyata orang tua tidak ngajari saya dengan benar. Kalau memang anaknya mau makan sendiri, dibantu cara megang sendoknya, cara, jadi jangan sampai disuapin gitu ya, cara megang sendok kalau dia mau. Misalkan lagi kalau ini membantu menyapu, dia kepingin membantu orang tua ya, karena ini yang sangat berkontribusi adalah kedua orang tuanya. Makanya kedua orang tuanya harus benar memberikan pendidikan ke anak. Makanya di tes ITB, kenapa di tes ITB itu bisa 0 kan? Karena apa yang disampaikan oleh ibu, apa yang disampaikan oleh bapaknya tidak sesuai, beda pendapat. Ini harus satu pendapat ya, biar tahu kalau di tes itu benar. Berikutnya 3-4 tahun. Kira-kira kalau 3-4 tahun yang berkembang siapa? Ya, yang bertanggung jawab siapa, Bu? Ayah, ibu, dan orang sekitar. Siapa orang sekitar? Kakek, nenek, bibi. Itu sangat berperan untuk perkembangan anak. Ya, nih inisiatif dan rasa bersalah. Ya, ini main kreatif, makanya jangan disalahkan, ya. Anak kalau ada tembok yang mulus dicoret-coret sama anak ini, karena dia kepingin kreativitasnya itu muncul. Ya, dan ini kalau dia kita larang, ya, jangan mati temboknya mahal ini, dia merasa bersalah, akhirnya nggak mau melakukan lagi. Jadinya apa? Introvert nanti anaknya tuh. Dia melakukan sesuatu takut salah, ini ntar diomelin, melakukan itu ntar diomelin, takut salah anaknya. Segala sesuatu yang dikerjakan takut salah, makanya peran keluarga, bapak, ibu, kemudian kakek, nenek, dan juga bibi itu sangat penting untuk bisa mendidik anak itu. Dia tidak merasa bersalah. Biasanya ibu sangat memberikan pelayanan atau perkembangan anak secara benar sesuai dengan porsinya. Tapi misalnya kakek neneknya berlebihan, dimanja, dikasih uang lebih, dikasih ini dan lain-lain, akhirnya tidak cocok nanti itu kalau dites ITB kurang hasilnya. Ya, makanya ini harus semua orang yang ada di sini ini harus satu ikatan ya dalam membimbing anaknya. Makanya pada tahap 1, 2, dan 3 ini harapannya dari Erikson tidak boleh diasuh oleh orang lain. Nah, tidak boleh diasuh oleh orang lain. Nanti di tahap 4 silakan mau diasuh oleh orang lain. Sudah mulai mandiri anaknya. Ini masih anak belum mandiri, masih butuh sosok yang ada di dekat dia, ya, orang tua dan lingkungan keluarganya. Itu. Kemudian yang tahap berikutnya ini, nah ini boleh Bu, kalau diasuh oleh orang lain boleh, karena pada tahap ini melibatkan orang luar untuk mengasuh anak tersebut di usia 5 tahun ini, melibatkan orang luar. Kira-kira kalau melibatkan orang luar siapa Bu? Siapa Bu? Guru. Nah, guru, makanya hati-hati kalau sama anak umur ini. Kalau ngasih nasihat, kata guru saya itu begini, orang tua itu salah. Ya, makanya untuk pesan untuk guru ya, kalau memberikan bandingan nasihat harus sesuaikan, harus komunikasi dengan orang tua. Dia akan berpegang teguh. Ini kata guru saya, ini kata guru saya, semua kata guru saya. Ya, nih motivasi yang kuat dan rendah diri. Ya, nih kalau dia itu di sekolah dia punya prestasi, nilainya bagus, dikasih semangat sama gurunya, kamu pinter ya, nilainya bagus, kemarin matematika itu nilaimu 6 sekarang tuh hebat. Dia akan tambah semangat lagi belajar di rumah ketimbang yang ngomong orang tuanya, oh kamu 70 ya, ini masih biasa, ini seharusnya 80, kamu udah semangat anaknya, karena orang tua yang ngomong. Tapi kalau gurunya yang ngomong, ya akan lebih semangat lagi. Makanya ini penting sekali ya, Bapak dan Ibu memilih sekolah yang benar. Ya, sekolah yang benar itu bukan satu kelas isinya 40 yang ngajar satu guru ya. Ya, istri saya itu berapa tahun ya, 18 tahun ngajar di SD negeri kelas 1. Selama 18 tahun ngajar kelas 1 terus, karena kata
kepala sekolahnya hanya ibu yang bisa, yang lainnya tidak bisa. Kenapa? Karena kelas 1 gini Bu, ada yang berantem, ada yang buang air kecil, ada yang nangis, ada yang kangen sama ibunya, jadi bingung semuanya. Makanya jangan heran kalau kita salah memberikan pendidikan ke anak, gurunya itu spam. Ya, satu guru membimbing 40 anak, ya gimana-mana kamu ini gitu, ya apa aja yang keluar, karena saking stresnya guru ngurus. Kecuali di sekolah-sekolah tertentu ya yang memang mengembangkan pelayanan pendidikan anak, satu kelasnya ada 20 anak atau maksimal 25 anak, itu udah ideal untuk memberikan bimbingan ke anak. Dan di sekolah itu ada guru lebih, maksudnya guru lebih gini Bu ya, misalkan kalau salah satu guru itu kerepotan menangani salah satu kelas, bisa minta bantuan guru psikohijaunya untuk menangani terutama anak kelas 1. Nah, ini di anak kelas 1 ini penting sekali mencari pendidikan yang tepat ya, benar Bu kayak gitu Bu. Tuh, jadi saya membandingkan antara pendidikan anak saya sekolah di IT waktu SD-nya, istri saya mengajar di sekolah negeri yang satu kelasnya 40, kalau anak saya satu kelasnya 20. Ternyata memang perkembangannya beda, baik akademik maupun psikososialnya berbeda, sangat berbeda ya. Yang sekolah negeri anaknya lebih keras-keras, tidak teratur, tanpa tidak ngerti tentang sikap yang baik, bagaimana kalau jalan depan guru harus tunduk cuek aja. Karena memang guru tidak sempat memberikan pendidikan itu kebanyakan anaknya. Belum lagi ada anak satu yang badung, udah fokus aja ke yang badung itu, yang lainnya diabaikan. Ya, 40 anak, bayangkan Bu ya, 40 anak ini susah memang. Makanya untuk dampak ini memang sudah di luar kendali orang tua. Makanya orang tua harus mencari pendidikan yang tepat. Ini hanya sekilas saja Bu ya. Kenapa ada tes tahap perkembangan itu, referensinya ini. Saya menyampaikan ini agar Bapak dan Ibu sekalian paham ya. Kenapa nilai nol, kenapa nilai sekian, biar paham. Ternyata ini kita yang belum paham gitu. Kemudian umur 12 sampai 18 tahun. Nah, kalau umur ini sangat rawan sekali kalau kita tidak bisa mengendalikan. Siapa umur 12 sampai 18 tahun ini Bu? Ya anak ibu yang sekarang ini. Ya, anak ibu yang sekarang ini. Di umur yang segini ini anaknya sangat berani banget anaknya Bu. Tak takut mati anak kayak gini ini. Kalau naik anak kelas 7 Bu, kalau di daerah saya Sukabumi naik truk loncat, ketawa-ketawa gitu, loncat turun lagi, kan bahaya. Dia nggak ngerti bahaya itu, nggak ngerti. Yang penting dia tuh berani, nekat, dilihat orang, oh hebat anak ini, gitu. Itu anak umur segini nih. Nah, kira-kira pada umur segini ini yang sangat berperan penting siapa Bu? Orang tua ayah, lalu sekolah, lingkungan. Oke ya. Misalkan pada anak umur ini Bu ya, anaknya bolos dari sekolah sampai 3 hari. Padahal orang tuanya tiap pagi itu salin kalau anaknya berangkat sekolah baik-baik, anak manis kalau di rumah, tapi dia tidak pernah sekolah. Akhirnya orang tua dipanggil ke sekolah. Kenapa anak ibu tidak masuk sekolah? Kalau semacam ini bisa menyelesaikan masalah nggak Bu? Ini pengalaman Ibu ini nanti misalkan terjadi. Walau ya, mudah-mudahan jangan sampai terjadi Bu ya. Itu bagaimana itu kalau itu terjadi? Kalau itu terjadi, apakah menyelesaikan masalah kalau anak bolos sekolah, orang tua nggak tahu dan orang tuanya dipanggil sekolah? Apakah ini menyelesaikan masalah anak? Tidak bisa jawab Bu. Enggak. Kenapa Bu? Tidak menyelesaikan masalah Bu. Iya. Kalau anak bisa mainkan sendiri berarti mandiri anak itu ya. Mandiri. Ini anak usia SMP SMA itu 12-18 tahun. Nah,
Ini seharusnya anaknya mandiri, tapi tak tepat kalau orang tua dipanggil, Bu ya. Misalnya orang tua dipanggil guru wali kelas dan didampingi guru BK. Orang tua ditanya bagaimana, Bu, itu anak ibu, wah tuh tiap hari anak itu sekolah, saya nggak tahu kalau bolos, bingung. Terus gimana saya bisa menyelesaikan masalah anak ini? Ternyata di sini ya, identitas diri dan kabur ini, Bu ya, rasa setia, rasa sosial tinggi, stabilitas dan tidak mudah terpengaruh ini. Berarti peran yang sangat penting anak ini adalah teman atau sahabat. Jadi kalau anak itu bermasalah ya di sekolah ataupun di luar sekolah, sering kabur, sering tawuran, kalau orang misalnya sering tawuran, orang tuanya dipanggil, bukannya selesaikan masalah, di rumah anak itu digamparin sama orang tua nanti, Bu, malah tambah nakal anaknya nanti. Bolos 3 hari orang tua dipanggil pulang sama bapaknya digamparin lagi, nggak dikasih jajan 3 hari, akhirnya tambah masalah anak itu ya. Yang tepat adalah memanggil teman dekatnya, sahabatnya. Siapa sahabatnya dia? Nah, itulah teman, itulah yang bisa menyelesaikan masalah. Panggil, makanya ini ibu-ibu harus kenal siapa sahabatnya dan harus baik sama sahabatnya. Ya, ada ibu yang punya gadis usia SMP, ada Bu, ada Bu ya, Bu itu. Nah, terutama perempuan, Bu ya. Di usia ini kelas 8 atau kelas 7, Bu ya, kelas 7, kelas 9, dia kepingin orang yang jadi panutan. Misalkan kalau orangnya itu suka drakor, salah satu idolanya dia, coba dikritik idolanya, Bu, marahnya besar dia, kritik padahal kenal juga ada dia, kenal idolanya enggak, idolanya kenal dia juga enggak, tapi dikritik marah dia sampai sampai musuhan sama orang tua, bisa sampai musuhan. Karena memang itu tahap perkembangannya dia. Ya, makanya bapak dan ibu itu harus hati-hati. Anggap saja anak usia 12 tahun itu ibu dan bapak berbicara sama seperti anak umur 20 tahun. Anggap dia orang dewasa. Kita akui kedewasaannya, kita akui. Tapi kita harus pakai trik, tidak harus semua kedewasaan. Kita harus trik, diarahkannya pelan-pelan, tidak bisa strict ngarahkannya. Kalau memang mau ngarahkannya strict, itu sama teman dekatnya, diomongin teman dekatnya. Jadi kalau teman dekatnya nurut dia. Makanya di kelompok-kelompok usia 12 ini, 12, 13, 14, biasanya suka ngumpul-ngumpul di tempat, di jalan ya, ngumpul. Tapi kalau sudah 15 sampai SMA, ngumpulnya di warung-warung biasanya. Jadi geng itu. Ini memang tahap perkembangannya itu ya, tahap perkembangan anak menurut dari Islam yang ada di Indonesia. Makanya sangat dianjurkan di tahap perkembangan ini orang tua, terutama ibu, komunikasi baik dengan anaknya, bapaknya komunikasi baik dengan anaknya. Kalau orang tua itu misalkan anak tidak seorang lain, yang komunikasi yang baik, ya, baik dengan sahabatnya, nah, kalau tidak ada komunikasi, para anak itu nyari ke orang lain komunikasi baiknya itu, dan komunikasi yang baik itu salah nantinya, ya. Tuh. Kemudian yang selanjutnya, kalau ini udah mahasiswa itu ya, 40 sampai. Kalau ini udah beda ini. Ini mencari pasangan hidup. Jauh gak mikir ke jauh depan. Saya nanti mau jadi apa? Saya mau jadi dokter, nanti pasangan saya bagaimana? Sudah memikirkan ke depannya. Ya. Ini tidak usah saya bahas banyak-banyak Bu, ini karena ini masih lama. Kemudian ini juga selanjutnya menurut Erikson juga tidak perlu saya bahas. Ini memang tahapan-tahapannya. Di usia 7 tahun, tahap 7 di usia 40 tahun dengan 60 tahun atau lebih. Nah, apalagi 60 tahun lebih, ini sangat penting. Kalau biasanya ada orang tua di usia ini karena dia kegagalan ya, tahap perkembangannya yang muncul. Di usia ini masih kepinginnya dianggap anak muda. Akhirnya apa? Akhirnya banyak kejahatan-kejahatan seksual di usia-usia ini. Makanya sangat rentan sekali. Makanya di usia ini harus atau wajib ya, di usia ini nanti kalau ada orang tua itu harus mendekatkan diri sama
yang puasa ibadahnya kenceng, ikut pengajian, ikut ini sudah kayak gitu, atau nanti bisa memotivasi dia beribadah tinggi. Bagaimana untuk usia ini supaya dia itu beribadahnya tinggi? Yang memotivasi siapa? Orang tua, anaknya yang motivasi ibu, yang motivasi, Bu, tolong ya saya didoakan anak saya supaya pinter ini. Nanti dia kan merasa, oh ya udah doa terus lah. Akhirnya sering doa orang tua karena permintaan anaknya dan cucunya. Makanya sering-sering bapak dan ibu ke orang tua, bapak dan ibu minta doa supaya dia ibadahnya kenceng. Ya, juga tidak ada yang dikerjain lagi. Kalau umur 80 tahun tidak ada yang kerjain lagi, minta doanya terus supaya dia tetap beribadah yang semangat ibadahnya semangat, sehingga dia tidak mengalami kemunduran tahap perkembangan. Ya, itu. Oh ternyata sudah Ibu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, sekilas yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi ibu-ibu ya. Ini hanya satu teori aja yang saya sampaikan. Kebetulan teori ini sangat berkaitan dengan pola asuh yang selama ini kita lakukan. Baiklah, sebelum saya menutup acara, mungkin ada yang tanya jawab, silakan. Saya orang tua dari Jawas kelas 7C. Izin pertama bertanya Bapak. Yang pertama, untuk perkembangan anak usia 12 sampai 18 tahun, bagaimana cara berkomunikasi praktis supaya anak itu bisa lebih terbuka tentang sekolahnya atau tentang teman-temannya atau tentang masalah yang sedang dihadapinya. Yang kedua, bagaimana cara memaksimalkan anak supaya bisa lebih percaya diri gitu untuk tampil, untuk berbicara di depan seperti itu. Oke, baiklah. Ibu siapa Bu? Manda. Iya. Terima kasih Bu Manda pertanyaannya. Yaitu bagaimana cara mendidik anak, yaitu ini ada pendapat yang kita sharing aja. Saya berdiri, ibu-ibu yang lainnya kalau mau bantu jawab nggak apa-apa. Jadi yang pertama, untuk anak usia 12 sampai 18 tahun ini dari tadi ya yang saya sampaikan, ini perkembangan sosial emosional ya, perkembangan sosial emosional yang harus kita utamakan di anak usia ini, yaitu bagaimana kita memahami, bagaimana kita mengerti, bagaimana kita mendengar itu, dan bagaimana memperhatikan bahasa tubuhnya. Itu 4 hal itu yang harus ibu-ibu lakukan. Komunikasi apa? Ini yang namanya dengan komunikasi dengan perasaan. Kenapa dia lebih percaya sama teman-temannya? Karena teman-temannya mempercayai perasaannya dia. Sedangkan orang lain, ibunya, mereka nggak tahu perasaan saya. Kebutuhan perasaan saya ini. Kebutuhan perasaannya itu tidak dipahami, tidak dimengerti, tidak diperhatikan bahasa tubuhnya. Jadi dari rumah dia punya masalah pakai bahasa tubuh. Karena itu orang yang cuek, nggak ngerti anak itu kalau kepingin komunikasi dengan bahasa tubuh. Makanya ibu-ibu harus peka sama anaknya. Misalkan dia lagi bermasalah dengan temannya, atau lagi bermasalah dengan ibunya karena habis memarahin ibunya karena datang terlambat atau tidak mengerjakan PR. Di rumah dia pasti akan mengeluarkan gelagat bahasa tubuh yang dia minta untuk dipahami oleh orang tua. Ada orang tua cuek, ntar juga beres-beres sendiri begitu. Akhirnya dia karena nggak beres, dia nggak bisa menyelesaikan masalah dirinya, dia akan menyelesaikan masalah tersebut dengan orang lain. Siapa orang lain? Temannya. Siapa teman dekat? Dan teman dekat itu kalau membilang, oh udah minum ini aja kamu, cepat nanti minum ini tenang. Akhirnya narkoba ujung-ujungnya. Mungkin itu Bu. Ada tambahan jawaban Bapak dan Ibu sekalian untuk melengkapi sharing kita yang lebih mantap diskusi kita Bu. Itu kalau jawaban dari saya. Terus satu lagi apa Bu? Untuk mengoptimalkan rasa percaya diri bagaimana? Ya itu tadi Bu. Ya, diperhatikan bahasa tubuhnya, dimengerti, dipahami, kemudian diterima, ya, perasaan ya diterima. Kita perhatikan bahasa kebutuhan perasaannya juga.
maka dia akan lebih percaya diri. Kalau kita tidak perhatikan, kita cuek-cuek aja, dia tidak punya rasa percaya diri, akhirnya dia dari orang lain. Gitu. Ini itu ucapan juga termasuk. Terima kasih. Ya, kalau ada lagi silakan. Silakan ya Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Prita Pak, orang tua dari Nadia Syakura Hansa kelas 7B. Ada dua pertanyaan terkait dengan hasil yang saya terima gitu ya Pak ya, terhadap Ananda gitu. Yang pertama adalah di penjelasan ini Pak itu terlihat bahwa Ananda masuk dalam kategori kemampuan berpikir praktis, yaitu kemampuan yang berkaitan dengan hitungan dan bilangan. Jadi saya menganggapnya kan memang ini anak, kalau dari penjelasan ini adalah dia memiliki kemampuan itu. Namun ketika saya melihat di bagian yang matematis ya Pak ya, kemampuan umum, ternyata memang kemampuan berhitungnya Ananda ini paling kecil gitu ya, istilahnya nggak sampai 5 gitu ya. Nah ini ada semacam ketidakkonsistenan atau seperti apa Pak penjelasannya antara penjelasan tadi dengan hasil yang tercapture di angkanya ini sendiri gitu. Itu yang karena memang ketika di halaman terakhir itu ketika bakatnya pun Ananda lebih ke artistik dan musikal gitu ya. Jadi ini semacam saya agak bingung nanti menyikapinya seperti apa gitu ya untuk pengembangan kemampuan dasarnya dia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang dari kecil ini saya paham gitu ya bahwa Hansa ini kurang literasinya baik di SD maupun nanti yang sampai sekarang gitu ya Pak ya. Dan ini memang tercapture dalam hasil evaluasi psikologisnya ini bahwa bakat literasinya dia itu paling rendah dibandingkan dengan yang motorik, kemudian kemampuan seni dan sebagainya. Nah, mumpung di sini ada perwakilan dari guru-guru sekolah gitu ya dan dari kelembagaan kesiswaan mungkin ya, bagaimana kalau di kami Pak untuk meningkatkan literasi ini, terus terang kami sudah punya perpustakaan yang berisi berbagai macam buku gitu ya, mulai dari novel ringan, kemudian ensiklopedi, sirah nabawi dan sebagainya gitu ya. Tapi ternyata memang itu belum cukup menggugah anak untuk membaca gitu ya, nggak seperti kakaknya gitu ya. Nah, kami mohon gitu Pak ya, kerjasama dari pihak sekolah ini Bapak Ibu, supaya mungkin nanti ke depannya ada program pengembangan literasi yang lebih dilebihkan gitu ya. Apakah memang misalkan seminggu sekali atau 2 minggu sekali anak itu diwajibkan membaca buku apa gitu ya, terus kemudian setor gitu ya, setor secara resume dan sebagainya, sehingga anak itu membaca buku, tidak hanya googling atau tidak hanya ChatGPT sekarang ini ya, karena memang dengan membaca itu pola pikir anak akan terbentuk seperti itu. Jadi antara program kami di rumah yang meminta anak untuk membaca itu akan lebih sama gitu ya dengan pihak guru atau pihak sekolah yang juga mentargetkan hal yang sama. Karena kalau kami yang menyuruh seperti Bapak tadi bilang, anak itu lebih cenderung mendengarkan orang tuanya seperti itu. Gurunya dibandingkan dengan orang tuanya. Mungkin itu dulu. Yang ketiga mungkin nanti saya minta waktu Ibu Dewi psikologi dan Ibu Anissa gitu ya sebagai wali kelas, kan ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan secara pribadi terkait dengan pola asuh dan sebagainya. Mungkin itu dulu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Kemudian yang kedua pas ya kalau bagian pendidikan ya. Yang pertama dari hasil psikogram itu kemampuan matematis itu ada 2. Kemampuan matematika sama pola pikir praktis. Dua praktis itu dua-duanya hitungan dua-duanya. Ya. Kemudian di sebelah bawah yang bakat itu kalau ada kemampuan matematis ya berkaitan dengan matematis itu tidak ada kaitannya dengan yang sebelah atas itu kesimpulan dari bakat. Yang sebelah atas tidak saya sampaikan, hanya yang tinggi-tinggi aja yang saya sebutkan Bu. Pola yang tinggi aja yang saya sebutkan. Berarti itu tesnya tes verbal berkaitan dengan bakat. Jadi di situ berarti di hasil itu secara verbal anak itu ingin ke arah sana matematis, tapi mungkin berkaitan dengan potensinya masih belum nanti ke sana. Itu perlu dihitungin lagi Bu. Diarahkan lagi anaknya. Ya bisa jadi kalau memang dia punya bakat hitungan sana bisa minta waktu ke gurunya untuk memberikan, tadi dia ada semangat ke sana. Ini itu Bu. Baik Pak, terima kasih. Yang kedua dari guru berkaitan dengan perpustakaan.
Terkait yang kedua Bunda, yang mungkin saya bantu sedikit menjawab tanya, mungkin nanti lebih detail dengan Pak Okti atau Bu Ferry. Jadi di awal pembelajaran nanti minggu depan, selama 3 minggu ke depan Bunda, kita ada matrikulasi untuk kelas 7. Nah, matrikulasi itu ada macam-macam bentuknya, ada matrikulasi literasi, kemudian matrikulasi numerasi untuk matematika, kemudian ada public speaking, kemudian juga ada sholat dan wudhu. Nah, jadi salah satunya literasi itu adalah memang kita membiasakan seminggu itu ada 3 kali pertemuan untuk literasi, dan itu memang ada program anak untuk membaca buku dari halaman berapa sampai halaman berapa, kemudian nanti dia menyetorkan, dia menceritakan kembali apa yang dibacakan kepada teman-temannya, dan nanti akan ada rapor atau penilaian. Jadi tahap awal kita untuk meningkatkan itu adalah di program matrikulasi itu Bunda. Untuk selanjutnya nanti memang akan ada program-program terkait literasi juga yang memang sudah disiapkan oleh kurikulum gitu. Jadi nanti mungkin akan lebih detail dijelaskan oleh bagian kurikulum untuk siswa. Itu sementara Bunda yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak. Presentasi saya, assalamualaikum warahmatullahi